Jenazah korban longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon ditemukan pada Sabtu sore. Setelah ditemukan, jenazah langsung dievakuasi. Hingga Sabtu sore, saudara, total 17 korban ditemukan tewas. Sementara, tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian 8 korban hilang hari Minggu ini. Proses pencarian akan fokus dengan pemecahan batu besar untuk memudahkan evakuasi korban. Itu batunya sudah di breaker atau dipecah, itu harapannya bisa didorong ke bawah sehingga untuk tanah pun atau timbunan yang ada di atasnya itu bisa didorong ke bawah. Untuk jenazah harapannya bisa kita temukan. Ketiga korban tadi pas ditemukan tidak jauh jaraknya? Iya, berkumpul tadi kan di sebelah sektor kanan atau sektor timur. Ya. Dari kesaksian salah satu korban selamat, longsor berlangsung sangat cepat. Longsor yang membawa material bebatuan menimpa para pekerja tambang. Korban bisa selamat karena terlindung bebatuan besar yang berada di sampingnya. Ya paling berapa, enggak sampai 10 detik lah. Orang cepat banget langsung set. Udah gitu aja. Ini limbah tuh udah masuk semua, kaca nih udah mepet saya. Sampai saya ngelepasin kaki aja susah. Udah kena langsung buka pintu, langsung loncat lari. Semua yang kena korban bisa dibantu ya, bantu. Terutama lapangan pencariannya ya Pak. Lapangan kerja yang baru ya Pak. Karena kan ini ditutup sama KDM. Sabtu malam, 2 jenazah korban longsor tambang Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Cikesal. Kedua korban merupakan warga Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon yang tengah bekerja sebagai kuli batu di Gunung Kuda saat longsor terjadi. Almarhum itu kedua-duanya sebagai pekerja kuli muat atau pocok, kalau bahasa di Cikesal pocok, seperti itu Pak. Terus kalau itu berarti ada berapa orang Pak yang warga kami ada 2 orang yang meninggal di tempat. Kebetulan kedua-duanya hanya punya 1 istri dan 1 anak. Pak Sanadi 1 istri, meninggalkan 1 anak, dan alhamdulillah udah keluar SMK. Dan Pak Sakira itu anaknya masih SMP. Kini, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam peristiwa longsornya tambang galian C di Cirebon, Jawa Barat. Keduanya adalah pengelola atau pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan secara maraton dan olah TKP serta gelar perkara. Sudah ditetapkan 2 orang tersangka, Mbak. 2 orang maraton melakukan pemeriksaan, kemudian sudah dilakukan gelar perkara, sehingga tadi malam ini kita tetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu pengelola tambangnya, pemilik tambangnya, dan kepala teknik tambangnya, Mbak. Buntut dari longsor tambang di Gunung Kuda, Cirebon, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mencabut izin tambang. Deddy juga bilang, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah beberapa kali mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang galian C di Gunung Kuda tersebut. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Longsor tambang di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat terjadi pada Jumat 30 Mei lalu. 17 orang ditemukan meninggal dunia, sementara beberapa lainnya masih dalam pencarian. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang, izin tambang galian C di Gunung Kuda Cirebon ini diberikan pada tahun 2020. Tim Liputan, Kompas TV.
Pagi ini akan dilanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, Saudara. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Hanil Rivelino. Selamat pagi Bene. Bene, apakah proses pencarian korban sudah kembali dimulai pagi ini dan di mana fokus titik pencarian korban dan apa sebetulnya fokus untuk hari ini, Bene? Ya, Okta, selamat pagi. Memang untuk proses pencarian sendiri ini akan segera dimulai, di mana tadi baru saja dilangsungkan apel pagi tim gabungan dari TNI, Polri, dan juga tim SAR begitu ya. Dan kalau dari informasi yang kami terima, nantinya untuk hari ini akan difokuskan di sisi timur, ya ini letak posisi batu besar yang diduga atau ditengarai masih banyak korban yang berada di sana, karena memang kalau dari keterangan yang kami terima pada hari pertama tersebut, ini banyak masyarakat atau warga ataupun para pekerja yang berlindung di balik batu besar tersebut. Dan kemarin dari proses evakuasi berhasil menemukan 3 jenazah tambahan begitu ya, dan ketiganya juga ditemukan di titik yang sama begitu, di titik batu besar yang berada di sisi timur longsoran. Dan nantinya untuk hari ini juga dikerahkan secara menyeluruh begitu alat-alat ekskavator dan juga buldosor serta tambahan alat pemecah batu untuk memecah batu besar yang berada di sisi timur tersebut. Nah, untuk update memang sejauh ini sudah ada 17 orang dinyatakan meninggal dunia dan sisa 8 korban hilang yang akan dicari dilanjutkan pada hari ini. Begitu, Okta. Oke. Fokusnya hari ini di posisi timur dan yang dilakukan adalah untuk memecah batu besar tadi. Bene, apakah korban tewas ini sudah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga? Ya, sejauh ini memang sudah ada 17 orang meninggal dunia, di mana 14 orang ini di jenazah ini sudah teridentifikasi di hari pertama pencarian begitu dan sudah dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing. Dan untuk yang kemarin 3 jenazah tambahan, memang informasinya ini sudah juga berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun begitu. Dan untuk ketiga jenazah tersebut memang diketahui atas nama korban pertama ini atas nama Sunadi begitu, dan 2 tambahan korban lainnya yang ditemukan pada pukul 17.50 begitu. Ini artinya pada kemarin ditemukan di akhir-akhir proses pencarian sebelum akhirnya ini dihentikan proses pencariannya. Begitu, Okta. Oke, Ben, informasi terakhir ini kan sudah ada 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Apa sebetulnya dasar penetapan kedua tersangka ini dan siapa saja perannya, apa saja, Bene? Ya, benar, Okta. Memang kalau dari informasi yang kami terima, 2 hari kemarin memang pihak kepolisian sudah memanggil beberapa orang saksi begitu ya. Setidaknya ada 6 orang saksi dan sudah ditetapkan 2 orang tersangka. Yang pertama ini atas nama Abdul Karim selaku Ketua Kepontren Al-Azhariyah yang mengelola tambang ini, dan juga yang kedua atas nama Ade Rahman yang selaku Ketua Teknis Tambang di tambang galian C ini. Dan keduanya memang diduga ditengarai melanggar beberapa pasal, diantaranya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan juga memang kalau dari keterangan kemarin ini diduga ada salah prosedur saat melakukan proses penggalian tambang batu kapur di Gunung Kuda ini, sehingga memang pasal-pasal yang dilayangkan juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Kerja. Begitu, Okta. Oke, untuk hari ini proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang masih dilanjutkan dan tadi informasi terkini sudah ada 2 yang menjadi tersangka. Tentu kita tunggu bagaimana pendalaman dari polisi termasuk juga soal bagaimana prosedur penambangan di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Hanil Rivelino dari Cirebon, Jawa Barat.